Oke, selamat datang di eksplorasi materi kita hari ini. Kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang cukup luar biasa nih. Kita akan mengubah rasa penasaran mentah yang ada di kepala Anda menjadi sebuah kerangka kerja analitis yang super kuat. Kita bakal membedah sebuah panduan metodologi akademik, dan asyiknya, kita akan pakai ini sebagai arsitektur berpikir untuk memecahkan masalah apapun. Tapi, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh bayangin situasi yang kayaknya nyata banget ini. Anda lagi duduk di ruangan yang hawanya lumayan dingin. Di seberang meja, atasan Anda, mungkin pas evaluasi tahunan, atau dosen pembimbing Anda di kampus, lagi menatap Anda. Terus, mereka membenarkan letak kacamata dan melontarkan satu pertanyaan yang hampir selalu bikin panik total. Jadi, apa sebenarnya yang mau kamu teliti? Atau proyek apa nih yang mau dikerjakan? Pada detik itu juga, pikiran yang tadinya penuh ide tiba-tiba kosong melompong. Kelumpuhan analisis alias analysis paralysis yang sangat nyata kan? Oke, mari kita lihat peta jalan terstruktur yang bakal memandu kita keluar dari kebingungan tadi. Kita akan lewati 6 tahap, mulai dari observasi tajam, menyaring ide dengan finer, struktur corong, tinjauan pustaka, mencari kontribusi, sampai perisai intelektual. Kita mulai dari bagian pertama. Dari panik menjadi observasi tajam. Kita mundur selangkah dulu ya untuk cari tahu dari mana sih sebenarnya ide-ide brilian itu berasal. Sering banget kita jatuh ke dalam dua jebakan ini pas lagi mencari ide. Di satu sisi ada jebakan ide yang terlalu luas. Misalnya, Anda bilang, saya mau meneliti tentang stres. Kata stres itu kan cuma kata benda abstrak ya, bukan pertanyaan yang bisa dianalisis, karena di dalamnya ada ribuan variabel yang liar banget. Terus di sisi lain, ada jebakan ekstrim sebaliknya, yaitu hiperspesifik. Contohnya nih, mau meneliti pengaruh warna cat dinding perpustakaan terhadap konsentrasi belajar mahasiswa semester 3. Ya, memang sangat fokus sih. Tapi pertanyaannya, terus dampaknya apa? Realitanya, temuan hiperspesifik kayak gini biasanya kurang memberikan sumbangsi yang berarti buat ranah pengetahuan yang lebih luas. Banyak dari kita yang kena jebakan tadi gara-gara percaya sama yang namanya mitos momen eureka. Itu loh, menunggu kilatan petir pencerahan pas lagi mandi atau melamun. Padahal, mending buang jauh-jauh deh mitos itu. Kutipan ini menegaskan kalau ide yang tajam itu lahir dari observasi sehari-hari. Ide-ide terbaik justru sering bersembunyi di anomali atau hal-hal yang berlawanan dengan asumsi umum kita. Misalnya, Anda melihat ada orang yang aktif banget memposting di media sosial setiap jam. Tapi ironisnya, justru dialah yang merasa paling kesepian dan terisolasi di dunia nyata. Nah, observasi atas paradoks kayak ginilah yang jadi titik awalnya. Tapi tunggu dulu, observasi mentah dari mata kita sendiri itu sangat rawan sama yang namanya bias konfirmasi. Tenang, ini bukan berarti Anda harus mematikan rasa penasaran Anda. Justru ini jadi dorongan kuat untuk menguji bias tersebut secara sistematis melawan realitas sosial nih. Contohnya nih, ada teori penentuan diri soal kemandirian yang populer banget di negara-negara barat yang individualis. Coba bayangkan kalau teori itu kita uji di lingkungan pesantren Indonesia yang sangat menjunjung tinggi kepatuhan dan harmoni kolektif. Pasti bakal muncul wawasan baru yang luar biasa kan? Atau coba amati pola kelelahan mental pada mahasiswa perantau dari Indonesia Timur yang sedang menghadapi beban ekspektasi keluarga dan gegar budaya di Makassar. Intinya, benturkan rasa penasaran Anda dengan realitas di sekitar Anda. Lanjut ke bagian kedua, menyaring ide dengan kriteria finer. Setelah kita punya benih ide dari observasi, kita butuh filter dong, biar nggak membuang waktu dan anggaran berbulan-bulan. Nah, ini dia sistem penyaringan pamungkas kita. 5 pos pemeriksaan yang wajib dilewati sebuah ide. Akronimnya gampang, FINER. F itu feasible. Artinya, idenya masuk akal nggak buat dikerjakan secara waktu dan dana? I itu interesting, atau menarik. N itu novel, alias bawa unsur kebaruan. E itu ethical, pastinya harus menjunjung tinggi standar etika. Dan terakhir, R, relevant. Kalau sebuah gagasan gagal mencentang kelima kotak ini, ya berarti ide itu belum sah jadi masalah yang layak buat investigasi. Mungkin Anda penasaran soal bagian interesting atau menarik. Sebenarnya, makna di balik kriteria ini tuh tentang asuransi psikologis. Mementingkan ketertarikan pribadi pada sebuah topik itu sama sekali bukan ego trip yang mementingkan diri sendiri. Gini, sains itu memang objektif, tapi kita yang mengerjakannya kan manusia yang bisa lelah. Proses analitis itu ibarat lari maraton. Anda bakal ketemu data yang berantakan, teori yang bikin pusing, dan revisi yang tiada henti. Jadi, kriteria menarik ini benar-benar beroperasi sebagai asuransi psikologis yang vital banget untuk menjaga mental Anda biar nggak gampang burnout di rintangan pertama. Masuk ke bagian ketiga, struktur corong dan variabel kontrol.
Dengan ide yang udah tersaring rapi tadi, di fase inilah kita mulai menyulap konsep abstrak jadi pertanyaan super presisi yang siap dieksekusi pakai data. Mari kita lihat bagaimana ide ini mulai menyempit, persis kayak struktur sebuah corong. Di bagian atas corong yang masih lebar, kita taruh topik umum, kesehatan mental mahasiswa. Wah, ini masih terlalu luas. Kita turunkan lagi dan menyempit jadi depresi pada mahasiswa. Masih butuh arah relasional nih. Kita turun lagi. Hubungan antara kualitas tidur dan gejala depresi. Nah, sekarang batasannya udah mulai jelas. Tapi, untuk mendapat presisi maksimal di ujung corong yang paling tajam, kita wajib melakukan langkah keempat. Kita kendalikan atau kontrol variabel luar, kayak dukungan sosial dan riwayat depresi. Pas dengar variabel kontrol, mungkin kedengarannya ribet banget ya. Padahal konsepnya tuh elegan banget. Bayangkan Anda lagi mendengarkan siaran radio analog, tapi ada suara statis atau kresek-kresek yang menutupi suara penyiarnya. Suara penyiar itu adalah sinyal utama, yaitu hubungan tidur dan depresi yang lagi kita cari. Nah pertanyaannya, mahasiswa ini depresi murni gara-gara kurang tidur, atau jangan-jangan karena dia nggak punya teman curhat sama sekali? Teman curhat inilah dukungan sosialnya. Jadi, memasukkan variabel kontrol, itu ibarat Anda memutar knob radio tadi buat menghilangkan semua suara kresek-kreseknya. Hasilnya, sinyal utama Anda bakal kedengaran jernih, dan data Anda bebas dari polusi. Sekarang kita masuk ke fase yang sering banget ditakuti sekaligus disalahpahami, yaitu bagian keempat, pesta koktail tinjauan pustaka. Setelah pertanyaannya tajam, kita siap masuk ke percakapan global. Kesalahan paling fatal yang sering kejadian, itu mengira tinjauan pustaka cuma ajang copy-paste abstrak jurnal biar dokumennya kelihatan tebal dan mengintimidasi. Bukan itu poinnya. Bayangkan aja Anda baru masuk ke sebuah pesta koktail yang lagi rame. Anda kan nggak mungkin mendobrak pintu, jalan ke tengah ruangan, terus teriak memaksakan opini Anda kan? Pendekatan yang sopan itu ya, dekati satu kelompok dulu, dengarkan apa yang lagi mereka debatkan, pahami celah argumennya, dan barulah Anda ikut memberikan opini dengan sopan. Nah, kayak gitulah hakikat dari proses sintesis intelektual. Terus, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mendengarkan pesta yang isinya puluhan juta dokumen ini tanpa ikut tenggelam? Jawabannya ada di strategi 4 lapisan membaca. Lapisan 1 itu gerbang seleksi. Cukup baca judul sama abstrak. Nggak ada kata kunci Anda? Tinggalkan segera. Lapisan 2, pendahuluan dan kesimpulan. Di sini Anda bisa dapat peta perdebatannya tanpa perlu pusing melihat angka. Lapisan 3, metode. Ini dibaca cuma kalau Anda pengen tahu instrumen teknis yang dipakai. Dan yang paling dalam, lapisan 4, hasil. Anda baru butuh membedah tabel statistik sedetail ini hanya untuk jurnal yang benar-benar jadi tulang punggung pijakan argumen Anda. Benar-benar strategi efisiensi yang luar biasa. Di pesta tadi, penting banget juga buat tahu siapa yang layak Anda dengarkan. Sumber tier 1, kayak jurnal terindeks Scopus atau Sinta, itu ibarat standar emasnya. Beda banget sama Wikipedia atau blog pribadi. Kenapa? Karena jurnal tier 1 udah diaudit secara ketat oleh pakar independen sebelum diterbitkan. Bukannya Wikipedia atau blog itu selalu salah, sama sekali enggak. Tapi mereka nggak punya mekanisme verifikasi metodologi yang independen. Kalau Anda membangun fondasi argumen di atas sumber yang nggak terkalibrasi, wah, seluruh logika Anda bisa runtuh berantakan. Oke, kita sampai di bagian kelima, celah, kebaruan, dan kontribusi nyata. Ini tahap polesan terakhir dari arsitektur kita yang bakal meluruskan kebingungan yang sering bikin proposal ditolak. Poin krusialnya di sini adalah mengurai apa yang sering disebut segitiga kebingungan. Pertama, gap atau celah. Ini sederhananya adalah ruang kosong di literatur yang udah Anda petakan tadi. Kedua, novelty atau kebaruan. Nah, di sini nih orang sering panik. Banyak yang mengira mereka harus menemukan teori baru sekelas Albert Einstein. Padahal, kebaruan itu bisa sesimpel menguji teori yang udah ada ke kelompok populasi unik yang selama ini terabaikan. Dan ketiga, contribution. Ini soal dampak logis atau wawasan baru apa sih yang sekarang bisa dipegang oleh dunia berkat temuan Anda. Waktu merumuskan janji buat kontribusi tadi, Anda juga butuh bahasa yang membumi dan akurat. Hindari deh kata-kata terlarang yang abstrak banget, kayak untuk memahami. Sains itu menuntut hal yang terukur. Gimana coba caranya mengukur persentase sebuah pemahaman manusia? Pakailah kata kerja operasional kayak menguji pengaruh atau membandingkan skor. Jadi nanti, Anda bisa dengan tegas bilang hipotesisnya teruji atau enggak. Ini semua mengajarkan kita soal integritas dan kerendahan hati. Gak usah bikin klaim muluk-muluk yang melampaui skala wajar proyek Anda. Kejujuran atas batasan justru menguatkan legitimasi Anda sebagai pemikir. Akhirnya, kita masuk ke bagian ke-6, perisai intelektual di dunia nyata. Mari kita zoom out sebentar. Kenapa sih semua kerangka metodologi akademik ini penting banget buat kehidupan profesional kita sehari-hari?
Entah saat ini Anda lagi pusing mengerjakan skripsi, lagi menyiapkan presentasi buat peluncuran produk baru, atau mungkin lagi mengusulkan efisiensi anggaran ke manajemen. Kerangka logika corong ini aplikatif banget di mana aja. Dari mulai merumuskan masalah lewat observasi jernih, menyaringnya pakai kriteria Feiner, sampai mampir ke pesta koktail literatur sebelum melempar pendapat. Ini semua adalah arsitektur fundamental yang bakal melatih pola pikir Anda untuk senantiasa dapat dipertanggungjawabkan di dunia profesional manapun. Sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda renungkan. Di era tsunami informasi sekarang ini, kira-kira berapa banyak sih klaim viral berlebihan di media sosial yang bakal bertahan kalau dipaksa melewati 4 lapisan membaca kritis dan diverifikasi pakai standar tier 1? Ya, jawabannya pasti sangat sedikit. Membangun pola pikir berbasis metodologi ini, pada akhirnya, adalah cara kita menempa perisai intelektual yang tak tertembus oleh misinformasi. Jadi, kalau besok-besok Anda ditanya lagi, jadi apa sebenarnya mau kamu kerjakan? Anda nggak akan membeku lagi. Anda tinggal tersenyum, karena Anda udah tahu persis gimana cara menunjukkan tajamnya arsitektur berpikir Anda. Terima kasih ya udah menemani eksplorasi materi kali ini. Terus asah rasa penasaran Anda, tetaplah tajam, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.